Selamat datang semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tantrum. Apa yang dinamakan tantrum? Penyebabnya, serta bagaimana cara menghadapinya ketika seorang anak mengalami tantrum. Sebagian dari kita mungkin sudah mengetahui tentang tantrum. Tantrum adalah ledakan emosi yang intens dan seringkali tidak terkendali. Biasanya terlihat melalui kemarahan, frustrasi, atau kesedihan yang ekstrem. Meskipun tantrum sering terjadi pada anak-anak, orang dewasa juga bisa mengalami hal yang serupa. Lalu, apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami tantrum? Beberapa penyebab tantrum umumnya meliputi kebutuhan yang tidak terpenuhi, seperti lapar atau lelah, kebutuhan emosional yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, serta keinginan yang tidak terpenuhi. Anak mungkin merasa marah ketika mereka tidak bisa menyelesaikan sesuatu, seperti puzzle atau permainan, ketika harapan atau keinginan mereka tidak terpenuhi. Seperti keinginan mendapatkan mainan atau perhatian dari orang tua, mereka bisa bereaksi dengan tantrum sebagai bentuk protes. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi anak yang sedang tantrum? Pertama, tetaplah tenang. Ketenangan Anda dapat membantu mengurangi intensitas situasi dan memberikan contoh perilaku yang stabil bagi anak. Kemudian, identifikasi penyebab tantrum tersebut dan cobalah untuk menanganinya dengan cermat. Tawarkan pilihan yang dapat memberi anak rasa kontrol. Misalnya, ketika anak meronta-ronta ketika waktu makan, cobalah tanyakan kepada anak tersebut, "Kamu mau makan apel atau pisang?" Hal ini bisa membantu meredakan emosi yang sedang tidak terkendali pada anak. Jangan lupa untuk mengajarkan keterampilan emosional. Ajarkan anak tentang bagaimana cara yang lebih baik untuk mengungkapkan perasaan mereka dan gunakan teknik relaksasi untuk membantu mereka mengelola emosi yang sedang mereka alami. Tidak menutup kemungkinan, tantrum juga bisa terjadi pada orang dewasa. Tantrum pada orang dewasa biasanya dalam bentuk kemarahan atau stres yang tidak terkendali. Membiasakan diri mengelola stres dengan cara yang sehat dan berbicara dengan seorang profesional sangat bisa membantu mengatasi perasaan tersebut. Tantrum adalah bagian dari proses perkembangan dan bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat. Pola asuh yang tidak konsisten bisa menyebabkan tantrum pada anak. Ketidakpastian mengenai aturan atau kebijakan dapat membingungkan anak dan membuat mereka marah. Selain itu, respons yang tidak konsisten dari orang tua bisa menyebabkan kebingungan tentang bagaimana mereka harus bertindak. Terakhir, kesalahan dalam menangani masalah emosional anak juga bisa menyebabkan tantrum. Anak mungkin tidak tahu bagaimana mengelola emosinya dengan cara yang sehat. Jika mereka tidak diberikan panduan yang tepat, penting untuk memberikan anak cara yang sehat untuk mengungkapkan perasaan mereka. Untuk menangani anak tantrum, tetaplah tenang dan berikan ruang untuk mereka menenangkan diri. Alihkan perhatian mereka dengan aktivitas menarik. Validasi emosi mereka dengan mengatakan bahwa Anda memahami perasaan mereka dan tetap konsisten dengan batasan yang lembut. Tawarkan pilihan untuk memberi mereka rasa kontrol dan ajak mereka berbicara setelah mereka tenang tentang cara mengelola perasaan mereka. Berikan pujian ketika mereka menunjukkan perilaku positif. Ciptakan rutinitas yang konsisten dan pastikan mereka cukup makan, tidur, dan beraktivitas untuk menghindari faktor-faktor fisik yang memicu tantrum. Demikian informasi singkat mengenai tantrum serta penanganannya ketika seorang anak mengalami tantrum. Semoga informasi ini membantu Anda memahami dan menangani tantrum dengan lebih efektif. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.